Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, tim PKM Karya Inovasi dengan judul Pengering Ikan Ramah Lingkungan dengan teknologi hybrid tenaga solar kolektor dan kontrol suhu otomatis. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami. Bisa tolong di next slide? Yaitu ketua tim kami ada Muhammad Afif Prasetyo, anggota satu ada saya Fatimah Azharo, dan anggota dua Firha Molina Azizah, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Alri Jajis. Ya, terima kasih. Dilihat dari gambar tersebut, menunjukkan salah satu proses pengeringan ikan di daerah Sumeneb yang masih menggunakan tenaga matahari untuk melakukan proses pengeringan. Nah, ikan segar diletakkan berderet di bawah sinar matahari dan dibiarkan di udara terbuka sampai ikan tersebut kering. Oke. Nah, selain metode pengeringan dengan matahari, terdapat juga metode lain dalam pengeringan ikan yang sudah banyak digunakan sekarang, yaitu dengan menggunakan oven pengering ikan yang berdaya listrik tinggi. Namun, kedua metode tersebut memiliki banyak kekurangan. Pada metode pengeringan ikan dengan menggunakan matahari, cuaca yang tidak menentu akan mempengaruhi kualitas dan ikan yang dikeringkan. Misalnya saja, saat musim hujan datang, ikan tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk pengeringan dan berakibat ikan busuk, sehingga mempengaruhi hasil produksi. Kedua adalah tempat terbuka. Dengan proses pengeringan pada tempat terbuka mengakibatkan ikan mudah dihinggapi debu dan tentunya dapat mempengaruhi mutu ikan yang dikeringkan. Selanjutnya, untuk kekurangan menggunakan oven pengering ikan adalah oven pengering ikan yang sudah ada umumnya menggunakan daya listrik yang tinggi, sehingga penggunaan oven pengering ini akan membuat biaya produksi yang lebih tinggi karena biaya listrik yang meningkat. Oke, bisa next. Nah, maka dari itu, kami membuat sebuah alat pengering ikan sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Seperti yang terlihat pada gambar, alat pengering ikan didesain dengan menggunakan rak tertutup dan juga terdapat kolektor surya sebagai teknologi hybrid agar lebih ramah lingkungan dan tidak memerlukan daya listrik yang tinggi. Sehingga produksi ikan yang dihasilkan akan bertambah banyak dengan kualitas yang lebih baik dan juga proses pengeringan yang lebih cepat, serta tentunya ramah lingkungan dan hemat listrik. Lalu selanjutnya, alat yang kami rancang ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu dengan penggunaan solar kolektor. Alat pengering ikan yang kami desain ini memiliki pemanas utama berupa heater dengan daya kurang lebih 390 watt. Nah, solar kolektor ini dirancang mampu menambah panas pada kotak pengeringan sehingga dapat mengurangi beban penggunaan heater dan juga daya listrik yang digunakan menjadi lebih sedikit. Selain itu, solar kolektor dibuat dengan kaleng bekas yang disusun memanjang dan juga dicat hitam, sehingga lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada penggunaan sensor HTU21D, di mana suhu di dalam kotak pengering akan dibaca oleh sensor, lalu suhu akan ditampilkan pada LCD. Untuk kemudian akan dikendalikan dengan metode fuzzy logic, sehingga suhu dapat stabil sesuai dengan suhu yang diinputkan oleh user. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis berhenti ketika berat ikan yang terbaca pada load cell mencapai 60% dari berat awal ikan. Lalu selanjutnya, dalam pembuatan alat pengering ikan ini ada beberapa tahapan yang kami laksanakan. Yang pertama yaitu studi literatur. Studi literatur diperlukan sebagai acuan dalam perancangan sistem, seperti bagaimana memanfaatkan solar kolektor sebagai penambahan panas pada alat pengering ikan, mengontrol suhu dengan penggunaan metode fuzzy, dan juga membandingkan dengan metode on-off. Lalu yang kedua adalah perancangan sistem. Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah melakukan perancangan terhadap sistem, baik secara mekanik, software, maupun hardware. Sistem dirancang dengan didukung literatur yang digunakan sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah tahapan pembuatan alat. Tahapan pembuatan alat merupakan realisasi dari hasil perancangan sistem yang telah dibuat pada proses sebelumnya, di mana sebelumnya telah dilakukan perancangan pada mekanik, hardware, dan juga software, maka pada tahap ini akan dilakukan pembuatan masing-masing bagian tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan integrasi alat. Jika masing-masing bagian mekanik, hardware, dan juga software telah selesai dibuat, maka akan dilakukan integrasi alat dengan menggabungkan antara mekanik, hardware, dan juga software agar menjadi satu kesatuan pada sistem. Setelah alat melalui tahap integrasi, maka selanjutnya alat akan diuji. Pengujian alat ini dilakukan untuk mengetahui besar error pada alat dan juga untuk mengetahui apakah kinerja alat sesuai dengan perencanaan atau belum.
Lalu selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap alat agar alat dapat bekerja secara maksimal. Setelah semua tahapan mengenai alat selesai, maka tahap selanjutnya adalah membuat video demo. Pembuatan video demo ini akan menampilkan keseluruhan dari alat. Lalu selanjutnya yang merupakan langkah terakhir dari tahap pelaksanaan adalah penyusunan laporan dan juga artikel ilmiah. Penyusunan laporan yang dilakukan yaitu pembuatan laporan kemajuan dan juga laporan akhir hasil PKMKI. Nah, ini merupakan hasil dari alat yang kami buat. Di foto sebelah kiri ini ada hasil keseluruhan dari alat, yaitu hasil oven mengeringnya, ada solar kolektornya, dan juga ada alat penyangganya. Lalu yang di sebelah kanan ini ada gambar dari solar kolektornya. Untuk spesifikasi alatnya sendiri, alat ini dirancang dengan dimensi solar kolektornya yaitu 60 cm x 100 cm. Lalu untuk ruang pengering ikannya 60 cm x 60 cm x 80 cm. Untuk kapasitasnya sendiri yaitu 500 gram per raknya. Untuk mikrokontrol yang dipakai yaitu tipe Atmega 2560. Untuk bahan solar kolektor, penutupnya menggunakan bahan akrilik, lalu untuk lempeng atas penyerap panasnya menggunakan botol karet bekas yang disusun memanjang dengan ukuran 100 cm dan juga lebarnya 60 cm dan juga dicat hitam. Lalu untuk suhu referensi yang digunakan yaitu 40 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan juga 80 derajat Celcius. Lalu di sini alatnya juga menggunakan exhaust fan yang digunakan untuk mengontrol kelembapan ruang pengering. Lalu ada juga penggunaan sensor HTU21D yang digunakan untuk sensor suhunya dan juga kelembapan pada ruang pengering. Terdapat juga LCD yang digunakan untuk menampilkan suhu ruang pengering dan juga set point yang diatur. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Afif. Ya, berikut merupakan cuplikan video yang merupakan hasil alat yang telah kami buat. Ini terdapat LCD untuk menampilkan monitoring suhu dan kelembapannya, rak, dan juga load cell yang terdapat pada dudukannya tadi. Terdapat exhaust fan atau kipas yang berguna untuk mengontrol suhunya. Nah, berikut merupakan hasil yang diperoleh. Gambar kiri merupakan ikan sebelum dikeringkan. Gambar kanan merupakan ikan yang sudah dikeringkan. Oke, bisa next mungkin. Untuk persentase dari progres luaran kami, yaitu untuk laporan kemajuan sudah 100%, laporan akhir 50%, produk inovatif 100%, dokumen teknis produk 100%, video demo produk 100%, dan pengajuan hak paten 30%. Sehingga untuk total persentase keseluruhan dari progres luaran kami yaitu adalah 90%. Bisa tolong di next. Baik, selanjutnya adalah keberlanjutan. Proses pengerjaan masih belum selesai secara keseluruhan, sehingga terdapat keberlanjutan dengan beberapa rencana tahapan berikut. Yang pertama yaitu video pelaksanaan, yaitu melanjutkan pengerjaan dan menyempurnakan video pelaksanaan. Lalu yang kedua, laporan akhir. Karena pada tahap sebelumnya penyusunan laporan akhir masih 50%, sehingga diperlukan tahapan untuk menyusun laporan akhir sampai selesai. Lalu yang terakhir yaitu adalah hak atas kekayaan intelektual, berupa tindak lanjut dari pengajuan hak paten pada tahapan sebelumnya. Dan berikut merupakan dokumentasi-dokumentasi dari proses pengerjaan kami. Di sini untuk dokumentasi diskusi dengan tim secara online. Selanjutnya di sini untuk diskusi dengan tim secara offline. Selanjutnya untuk dokumentasi bimbingan PKM dengan kampus yang sebelumnya telah dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Lalu dokumentasi pada pembuatan alat. Selanjutnya yaitu adalah dokumentasi pada penyusunan laporan. Oke, selanjutnya adalah dokumentasi pengisian logbook. Selanjutnya adalah dari penggunaan dana habis pakai, yaitu dengan total 3.834.000. Selanjutnya, sewa dan jasa sebesar 500.000, transportasi lokal yaitu 1.750.000, dan untuk hal lain yaitu 306.000. Dengan total keseluruhan sesuai dengan yang telah disetujui yaitu 6.390.000. Baik, sekian presentasi dari kami.